Perkenalkan, nama saya Mira Sylvia Putri. Saya mahasiswa semester 2 Prodi Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Nusantara Batanghari. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang pertarungan antara aliran filsafat rasionalisme dan empirisme. Yang pertama yakni rasionalisme. Dari bermacam-macam aliran filsafat yang berpengaruh akan perkembangan ilmu pengetahuan yang menjadi ciri terbentuknya masyarakat. Ciri terbentuknya masyarakat modern adalah rasionalisme. Aliran ini mengutamakan daya akal budi untuk menemukan kebenaran lebih lanjut mengenai aliran rasionalisme. Mari kita bahas bersama-sama. Aliran rasionalisme. Aliran ini secara etimologis rasionalisme berasal dari kata bahasa Inggris rationalis. Kata ini berakar dari kata bahasa Latin ratio yang berarti akal. Menurut A.R. Locke, bahwa berdasarkan akar katanya rasionalisme adalah sebuah pandangan yang berpegangan bahwa akal merupakan sumber bagi pengetahuan dan pembenaran. Rasionalisme adalah merupakan paham atau aliran yang ajaran yang berdasarkan pada ratio ide-ide yang masuk akal. Selain itu, tidak ada sumber kebenaran yang hakiki. Sementara itu, secara terminologis, aliran ini dipandang sebagai aliran yang berpegang pada prinsip bahwa akal harus diberi peranan utama dalam penjelasan. Ia menekankan akal budi atau rasio sebagai sumber utama pengetahuan, mendahului atau unggul atas dan bebas dari pengamatan indrawi. Hanya pengetahuan yang diperoleh melalui akal yang memenuhi syarat semua pengetahuan ilmiah. Pengalaman hanya dipakai untuk mempertegas pengetahuan yang diperoleh akal. Akal tidak memerlukan pengalaman. Kaum rasionalisme mulai dengan sebuah pernyataan yang sudah pasti. Aksioma dasar yang dipakai membangun sistem pemikirannya diturunkan dari ide yang menurut anggapannya adalah jelas, tegas dan pasti dalam pikiran manusia. Pikiran manusia mempunyai kemampuan untuk mengetahui ide tersebut. Namun manusia tidak menciptakannya maupun tidak mempelajari lewat pengalaman. Ide tersebut kiranya sudah ada di sana sebagai bagian dari kenyataan dasar dan pikiran manusia. Dalam pengertian ini, pikiran menalar. Kaum rasionalis berdalil bahwa karena pikiran dapat memahami prinsip, maka prinsip itu harus ada. Artinya prinsip harus benar dan nyata. Jika prinsip itu tidak ada, orang tidak mungkin akan dapat bisa menggambarkannya. Prinsip dianggap sebagai sesuatu yang a priori, dan karenanya prinsip tidak dikembangkan dari pengalaman, bahkan sebaliknya. Pengalaman hanya dapat dimengerti bila ditinjau dari prinsip tersebut.
Aliran rasionalisme dipelopori oleh René Descartes dalam bukunya Discours et de la méthode tahun 1637. Ia menegaskan perlunya ada metode yang jitu sebagai dasar kokoh bagi semua pengetahuan, yaitu dengan menyaksikan segalanya secara metodis. Kalau suatu kebenaran tahan terhadap ujian kesaksian yang radikal ini, maka kebenaran itu 100% pasti dan menjadi landasan bagi seluruh pengetahuan. Zaman rasionalisme berlangsung dari pertengahan abad ke-17 sampai akhir abad ke-18. Aliran rasionalisme merupakan dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu alam yang menjadi pemicu terbentuknya manusia dan masyarakat modern dan ilmiah dewasa ini. Kita masuki pembahasan yang kedua, yakni aliran empirisme. Aliran ini adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Empirisme menolak anggapan bahwa manusia telah membawa fitrah pengetahuan dalam dirinya ketika dilahirkan. Empirisme secara etimologis berasal dari kata bahasa Inggris empiricis dan experience. Kata-kata ini berakar dari kata bahasa Yunani empiria, dari kata experience yang berarti berpengalaman dalam berkenalan dengan, terampil untuk. Empirisme adalah aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa pengetahuan secara keseluruhan atau parsial didasarkan kepada pengalaman yang menggunakan indera. Selanjutnya, secara terminologis, terdapat beberapa definisi mengenai empirisme. Di antaranya ialah doktrin bahwa sumber seluruh pengetahuan harus dicari dalam pengalaman, pandangan bahwa semua ide merupakan abstraksi yang dibentuk dengan menggabungkan apa yang dialami. Pengalaman indrawi adalah satu-satunya sumber pengetahuan dan bukan akal. Paham empirisme telah banyak didiskusikan oleh orang-orang di bangku perkuliahan. Banyak yang menyatakan bahwa suatu penelitian itu harus didasarkan pada data empiris. Namun menurut penulis, dengan data empiris saja penelitian tidak cukup dan harus juga berdasarkan rasionalisme logis. Istilah empirisme diambil dari bahasa Yunani empiria yang berarti coba-coba atau pengalaman. Sebagai doktrin, empirisme adalah lawan rasionalisme. Kata empirisme menurut Amsal Bakhtiar berasal dari kata Yunani empreikos yang berarti pengalaman. Menurut aliran ini, manusia memperoleh pengetahuan dari pengalaman indrawi. Tokoh-tokoh pada filsafat yang mengembangkan paham empirisme diantaranya ialah Francis Bacon,
Thomas Hobbes, John Locke, George Berkeley, dan David Hume. Sebagai aliran filsafat, empirisme merupakan salah satu dari dua cabang filsafat modern yang lahir pada zaman pencerahan. Bertentangan dengan rivalnya rasionalisme yang menempatkan rasio sebagai sumber utama pengetahuan, empirisme justru memilih pengalaman sebagai sumber utama pengetahuan baik lahiriah maupun batiniah. Baiklah, mungkin saja ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih.